Pasien safety adalah bebas dari cedera aksidental atau menghindarkan cedera pada pasien akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Faktor lingkungan farmasi harus kondusif, harus memiliki standar keamanan yang sesuai standar keamanan pasien dan sesuai dengan standar keselamatan pasien. Adapun faktor manusianya ialah hubungan antara manusia dengan sistem dengan berfokus pada peningkatan efisiensi, kreativitas, produktivitas, dan kepuasan pekerjaan dengan tujuan meminimalkan kesalahan. Cara untuk meningkatkan pasien safety dengan menggunakan metode peningkatan kualitas. 1. Hak pasien. 2. Mendidik pasien dan keluarga. 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. 4. Metode peningkatan kinerja. 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien. 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Evidence-based practice adalah suatu proses yang akan membantu tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Budaya dalam lingkup kerja perawat dalam peningkatan pasien safety. Budaya keselamatan pasien merupakan konsep yang menarik dan umumnya menjadi penting dan mendasar untuk suatu organisasi dalam mengatur operasional keselamatan pasien. Budaya keselamatan dalam implementasi sistem manajemen keselamatan yang kuat mencakup mendorong setiap orang bertanggung jawab akan keselamatan terhadap diri sendiri, rekan kerja, pasien, dan pengunjung, mengutamakan keselamatan di atas keuntungan dan tujuan organisasi. Peran manajemen resiko dalam pasien safety. 1. Menghilangkan atau meminimalkan dampak yang biasa terjadi pada pasien di rumah sakit. 2. Meminimalkan resiko yang dapat terjadi pada pasien. 3. Mencegah kemungkinan resiko yang dapat terjadi. 4. Mendidik pasien dan keluarga pasien. 5. Mengawasi resiko yang dapat terjadi, memberikan antisipasi terhadap resiko kecelakaan pada pasien yang mungkin akan terjadi. 6. Menekan kepada tenaga medis supaya berhati-hati dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi dalam peningkatan pasien safety. Penggunaan teknologi dalam peningkatan keselamatan pasien. Teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini telah menjangkau berbagai bidang kehidupan, di antaranya adalah bidang kesehatan. Teknologi informasi yang diterapkan dengan baik dapat mendukung proses pengelolaan manajemen menjadi efektif dan efisien. Mengenali dan berespon terhadap adverse event. Adverse event atau lebih dikenal sebagai kejadian tidak diharapkan atau KTD adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan terjadi pada pasien karena suatu tindakan bukan karena kondisi penyakit pasien. Kondisi kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan commission atau karena tidak bertindak omission dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Peran kerja tim dalam pasien safety adalah hubungan kerja yang memiliki tanggung jawab dengan pemberi layanan kesehatan lainnya dalam pemberian atau penyediaan asuhan pasien. Menurut Anna pada tahun 1992 dalam Kozil Fundamental Keperawatan. Ada beberapa profesi pada tim kesehatan yaitu ada dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, farmasi, pendidik dalam bidang kesehatan, dan pekerja sosial.
Peran pasien dan keluarga sebagai partner di pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya budaya dan adverse event. 1. Membatasi pengunjung pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Seyogianya pasien tidak berinteraksi dengan banyak orang karena berisiko terpapar kuman dari pengunjung. Dalam keadaan pertahanan diri yang relatif rendah, dengan demikian peran keluarga diperlukan untuk membatasi pengunjung yang kontak dengan pasien. 2. Menerapkan etika batuk yang benar. Keluarga dan pengunjung yang batuk berisiko menyebarkan kuman melalui partikel halus di udara. Dengan demikian, bila seorang mengalami batuk, keluarga perlu menggunakan masker atau menerapkan teknik perlindungan yang benar saat batuk, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan lengan. Aktivitas pengontrolan pencegahan infeksi kedua invasif, mencegah atau membatasi penularan infeksi di sarana pelayanan kesehatan, memerlukan penerapan prosedur dan protokol yang disebut sebagai pengendalian. Secara hierarkis, hal ini telah ditata sesuai dengan esensialitas pencegahan dan pengendalian infeksi atau infection prevention and control, yang meliputi pengendalian bersifat administratif, pengendalian dan penyelesaian lingkungan, dan alat pelindung diri. Medication safety itu sendiri ialah pengobatan keselamatan pasien atau sering disebut dengan pasien safety, ialah diantaranya identifikasi, analisis, dan manajemen risiko dan insiden terkait keselamatan pasien agar perawatan pasien jauh lebih aman. Pengobatan itu sendiri bisa membuat kita jauh lebih sehat, menyembuhkan dari gejala penyakit, dan membuat kualitas hidup kita jauh lebih sehat. Keselamatan pasien merupakan bagian penting dan mendasar dari nilai asuhan keperawatan. Faktor yang mempengaruhi keselamatan pasien adalah faktor lingkungan dan faktor manusia. Sebagai seorang perawat memiliki peran penting dalam keselamatan pasien, karena seorang perawat berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarganya sehingga dapat memiliki informasi yang bisa diberikan kepada tim kesehatan lainnya.